Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Novia. Saya mahasiswi semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Balai Bandung. Di sini saya akan membagikan tips atau kiat-kiat belajar daring di Universitas Balai Bandung. Sudah bosankah kalian dengan kegiatan daring? Tentu tidak ya, karena kita akan terus belajar daring sampai waktu yang akan ditentukan nanti. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya, apa saja sih permasalahan dalam belajar daring. Nah, salah satunya penyebabnya yang dirasakan itu hilang semangat, karena kuota, karena sinyal juga, hilang teman, tidak mengerti pelajaran, dan yang terakhir itu adalah malas. Nah, pernah dengar gak kalimat masa depan cemerlang adalah milik orang yang mempersiapkan, dan belajarlah untuk mewujudkannya. Yuk jangan menyerah, apapun kondisinya, yang dibutuhkan adalah penerimaan dan kesadaran. Ingat, kita tidak sendirian. Peserta didik dimanapun pasti pernah merasakan belajar daring di rumah, di belahan dunia manapun. Yuk kita harus bisa menyadari, berhenti bukan solusi, malas pun juga bukan solusi. Ayo kita sadar demi masa depan kita. Nah, apa saja sih tips-tips atau kiat-kiat belajar daring? Yang pertama adalah persiapan. Kita harus mempersiapkan diri sebelum pembelajaran daring, sehingga kita nyaman melaksanakan pertemuan virtual. Nah, yang kedua, memahami bagaimana cara menggunakan teknologi untuk pembelajaran daring. Misalnya kita menggunakan HP atau menggunakan aplikasi. Nah, kita harus tahu bagaimana cara penggunaannya. Contohnya seperti Zoom, Edlink, Google Meet, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita harus memotivasi diri sendiri. Nah, jadi kita harus memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, karena kita diberikan waktu yang cukup lama di rumah. Yang keempat, mengatur waktu yang efisien atau yang efektif. Misalnya, kita kesulitan dalam pembelajaran atau dalam materi, maka kita bisa tanyakan atau kita diskusikan dengan teman-teman, sehingga kita tidak tidur lagi. No. Jangan seperti itu ya. Jadi kita harus memecahkan suatu permasalahan. Yang kelima, jangan tunda mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Jika bisa dikerjakan pada hari itu, ya kita kerjakan, karena kita berada di jam kuliah. Jadi, kita sebagai seorang pelajar, jika kita kesulitan, maka kembali lagi pada tips yang keempat. Kita bisa bertanya atau mendiskusikannya dengan teman. Nah, yang keenam atau yang terakhir, mengulangi materi jika diperlukan. Kenapa kita butuh mengulangi materi itu? Karena jika kita belum paham, maka kita bisa buka kembali materi itu, kita bisa baca-baca kembali, atau jika materi itu berbentuk video, kita bisa memutar kembali, sehingga kita bisa mengerti bagaimana materi itu bisa kita kerjakan. Mungkin itu 6 tips dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.